Kantor Gubernur Banten. Bangunan bergaya Inggris Eropa ini pada awalnya digunakan sebagai kantor dan kediaman Presiden Banten pada masa kolonial. Bangunan Presiden Banten pada masa kolonial. Bangunan berbentuk empat persegi panjang menghadap ke arah timur ini, serambi mukanya ditopang 8 pilar bergaya tuskan berwarna putih. Pada bagian kiri dan kanan serambi terdapat jendela berdaun ganda terbuat dari kayu bergaya jealousy window. Bangunan yang atapnya berbentuk limasan dengan konstruksi kayu ini berdiri di atas fondasi masif yang ditinggikan sekitar 60 cm. Ruang dalam bangunan ini dibagi sebagai ruang tamu gubernuran. Terdapat 2 buah pilar penopang bergaya tuskan. Sementara ruang bagian dalam memiliki ukuran yang lebih luas. Terdapat 18 order pilar bergaya tuskan dan 20 pilar semu yang menyatu dengan dinding bangunan. Kantor Asda 2 Sekda Provinsi Banten terletak di sebelah selatan kantor gubernur yang membujur dari arah timur ke barat. Kaki bangunan ini berbentuk pentas masif yang ditinggikan rata-rata 50 cm dengan anak tangga di bagian depan. Atap bangunan gedung ini berbentuk limasan dengan konstruksi kayu. Pada bagian atas, antara atap serambi dan atap bangunan utama, terdapat ragam hias ornamental berbentuk lingkaran dan panel. Di bagian belakang, terdapat 2 buah ruangan yang merupakan atas sejarah. Kantor Bupati Serang terletak di komplek pemerintahan Kabupaten Serang, Jalan Veteran. Tengah bangunan berbentuk 4 persegi panjang dengan pondasi yang masif ini menghadap ke arah selatan dengan serambi muka ditopang 32 pilar bergaya tuskan berwarna putih. Berdasarkan perbandingan foto-foto pada tahun 70-an, terlihat adanya perubahan bentuk tiang, daun jendela, dan daun pintu pada bangunan ini. Di alun-alun kota Serang yang luasnya sekitar 1 hektar, terdapat bangunan bersegi Pancani. Di sebelah selatan alun-alun, tepatnya di Jalan Dimas Jong, Kota Baru Serang, berdiri sebuah bangunan yang ini digunakan sebagai gedung jual beli. Pada serambi mukanya ditopang 9 pilar bergaya tuskan berwarna putih. Di bagian depan terdapat 2 pintu masuk dan 4 jendela. Bekas gedung percetakan uang Republik Indonesia daerah Banten, Orindam, terletak di Jalan Diponegoro. Kini kondisi bangunan tersebut sudah banyak mengalami perubahan. Yang tinggal di dalam hanya seonggok mesin tua yang tak terawat. Adapun sebagian mesin cetak Orindam sudah tersimpan di Museum Situs Banten Lama. Bekas bangunan bioskop Teater Berita yang terletak di kawasan Pasar Lama Serang kondisinya sudah lama tidak terawat dan di beberapa bagian sudah mengalami perubahan. Bagian muka bangunan ini berbentuk persegi 4 dengan bagian kiri dan kanan lebih rendah sekitar 50 cm. Gedung Markas Korem 064 Maulana Yusuf terletak di Jalan Maulana Yusuf, Cimuncang, Serang. Bangunan utama berada di bagian depan, berdenah 2 buah persegi panjang yang menyilang sehingga terdapat pola yang simetris antara sisi utara dan selatan. Sebanyak 18 tiang kayu ganda dengan umpak tembok setinggi 50 cm menopang atap serambi muka dan 4 tiang di sisi kiri dan kanan bangunan. Di tiap sudut atap utara dan selatan terdapat hiasan berbentuk bola. Gedung Markas Detasmen Polisi Militer Serang terletak di Jalan Maulana Yusuf, tepat berada di sisi kiri gedung Makorem 064 Maulana Yusuf. Ciri khas arsitektur kolonial terasa kental pada bangunan ini. Tidak ditemukan kepastian tahun berdiri bangunan ini. Bekas gedung Markas Kodim 0602 Serang pada awalnya bernama Hotel Pos. Gedung yang kini sudah tidak ada menjadi saksi sejarah sebagai tempat penurunan bendera Jepang untuk pertama kalinya di kota Serang pada tahun 1945. Gedung Markas Polisi Resort Serang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 64 Cipare, Serang. Pada puncak atap bangunan utama terdapat semacam hiasan sudut berbentuk bola.
dan sebuah menara segi empat dengan hiasan kawat yang mengarah ke seluruh penjuru mata angin. Atap bangunan Mapolres Serang ini berbentuk limasan yang memanjang dari timur ke barat. Dalam catatan sejarah, gedung yang kini masih terawat dan belum banyak mengalami perubahan pernah digunakan sebagai gedung sekolah Osvia. Tidak jauh dari Komplek Mapolres Serang terdapat rumah dinas Kapolda Banten. Bangunan rumah dinas ini memiliki bentuk yang mewakili masa gaya yang khas pada zamannya. Hal ini terlihat dari bentuk atasan yang menyilang dan struktur bangunannya yang masif. Rumah dinas Wakapolres Serang memiliki bentuk atap limasan yang di bagian sudut atasnya terdapat semacam hiasan menyerupai gerobak. Stasiun kereta api Anyar Lor terletak sekitar 200 meter dari Pasar Anyar ke arah selatan. Stasiun yang sudah lama tidak dipakai ini tinggal menyisakan bangunan tua tak terurus yang memiliki kekhasan bangunan stasiun khas kolonial. Seperti halnya stasiun Anyar Lor, stasiun Anyar Kidul pun sudah lama tidak dilalui kereta api. Kini yang tersisa hanya bangunan kecil berukuran 12 kali 5 meter yang menjadi saksi aktivitas masyarakat Serang pada masanya. Di kawasan wisata Pantai Anyar, sekitar 38 km dari kota Serang, berdiri kokoh sebuah bangunan mercusuar yang menjulang tinggi. Mercusuar yang berfungsi sebagai penerang bagi para pelayar di Selat Sunda ini didirikan pada tahun 1885 pada masa Raja William III, sebagaimana yang tertulis dalam prasasti di atas pintu masuk menara. Dengan tinggi 75,5 meter ini, mercusuar Anyar terbagi menjadi 18 lantai, yang pada tiap lantainya terdapat tangga untuk menuju ke lantai berikutnya. Di lantai teratas terdapat lampu suar dengan penutup setengah bola yang dapat berputar 360 derajat. Menurut catatan sejarah, mercusuar Anyar merupakan titik 0 km pembangunan jalan pos Anyar Panarukan yang dibangun pada masa Gubernur Jenderal Dendels. Bendungan atau Dam Pamalayan terletak di Kecamatan Pamalayan Serang. Bendungan ini memiliki 10 buah pintu pengatur air terbuat dari lempengan baja yang masing-masing diapit oleh tiang-tiang kokoh dengan 3 bangunan berbentuk menara yang berfungsi sebagai ruang mesin untuk mengatur naik turunnya pintu-pintu air tersebut. Pembangunan bendungan yang dilintasi oleh Sungai Ciujung ini dimulai pada tahun 1905 dan selesai tahun 1935. Dalam catatan sejarah, jauh sebelum pemerintah Belanda membangun irigasi, pada masa kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa, di wilayah ini pernah dibangun saluran irigasi yang tertua. Ketika Jepang mendarat ke tanah air, Banten merupakan salah satu daerah yang dianggap sebagai daerah strategis untuk menjadi pangkalan militernya. Selain Pulau Sangiang yang dijadikan sebagai pangkalan laut, Jepang memanfaatkan pangkalan udara Gorda sebagai basic pertahanan udara militernya. Pangkalan udara Gorda yang dibangun pada masa invasi Jepang tahun 1942 memiliki luas keseluruhan 712 hektar dengan lebar landasan 100 meter dan ruas kiri kanannya memiliki lebar 100 meter. Sewaktu Jepang dikalahkan sekutu, para penerbang angkatan udara bergabung dengan pejuang Banten seperti Mas Haji, Ahmad Khotib, Kiai Samun merebut pangkalan udara Gorda dari tangan Jepang.